Hari ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman dari Kisah Rasul pasal 6. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita akan bahas dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan dan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mari kita berdoa. Kembali kami berdoa, mohon di dalam kasih-Mu, Engkau boleh memimpin kami Bapa di dalam pengertian firman. Dan kembali kami mohon kiranya suatu teladan yang telah Stefanus anak-Mu nyatakan di dalam kehidupan kami, itu juga boleh menjadi suatu kehidupan yang kami nyatakan di dalam kami mengikut Tuhan dan di dalam kami hidup untuk menegakkan kebenaran Injil Kristus. Kami mohon Kau boleh pimpin waktu berikut ini dan Roh Kudus-Mu boleh menyatakan kebenaran dari firman yang telah Ia wahyukan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali pada waktu kita melihat kepada Kisah Rasul, kita melihat bagaimana Tuhan memimpin perkembangan dari gereja Tuhan. Tetapi di tengah perkembangan dari gereja Tuhan, ada masalah-masalah yang datang ke dalam gereja atau pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang dan menghampiri gereja Tuhan. Dan pencobaan itu dari mana? Satu dari eksternal, yang kedua dari internal. Dari eksternal kita bisa melihat penghambatan yang dilakukan oleh orang-orang bukan Kristen untuk berusaha membuat gereja tidak bisa memberitakan Injil dan kemudian tidak mengalami pertumbuhan. Tetapi ketika dari luar itu tidak bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari gereja Tuhan, maka setan pun kemudian bekerja melalui dalam, dan kita bisa melihat dari dalam ada beberapa persoalan yang diizinkan terjadi di dalam gereja Tuhan. Mulai dari dosa ketidakmurnian atau dosa satu kesombongan yang ada di antara orang Kristen yang diwakili oleh Ananias dan Safira yang berusaha untuk menampilkan diri sebagai orang yang baik, yang terpuji, yang mengasihi Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam kemunafikan dan hidup di dalam menipu Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi dan Tuhan memperingati gereja melalui mematikan Ananias dan Safira. Tetapi kemudian setelah hal itu berlalu, Alkitab juga mencatat ada persoalan internal lainnya yang terjadi di dalam gereja, yaitu persoalan pembagian makanan yang ditujukan kepada janda-janda miskin. Tetapi ternyata terjadi suatu kesenjangan antara janda keturunan Yahudi Kristen dan juga janda yang keturunan Yahudi tetapi yang ada di luar daripada Yerusalem.
atau orang Yahudi yang lahir di negara-negara yang lain. Sehingga pada waktu itu sempat terjadi satu keributan yang ada di antara orang-orang Kristen. Tetapi bersyukur kembali Tuhan memberikan hikmat kepada para rasul untuk mengatasi hal itu. Dan juga muncul orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan untuk bisa membantu para rasul di dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dan hari ini kita masuk ke dalam satu pribadi yang secara spesifik dinyatakan oleh kitab suci. Dan dia adalah Stefanus, salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang Kristen yang merupakan Yahudi keturunan di bangsa-bangsa lain tersebut ya. Dan di dalam bagian ini dikatakan kalau kita kenal dia adalah seorang yang seringkali dikatakan martir pertama dari orang Kristen. Dan itu menjadi sesuatu yang saya percaya penguat dari gereja Tuhan di dalam beriman kepada Kristus. Ada yang mengatakan seperti ini, Stefanus itu adalah seorang yang menjadi transisi pelayanan dari Petrus yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, kemudian menuju kepada Paulus. Atau sebelum Paulus menuju kepada Samaria, Yudea, Samaria, dan menuju kepada orang-orang bukan Yahudi. Karena pada waktu saudara membaca Kisah Rasul pasal yang ke-6 ini, kemudian ke-7, ke-8 dan seterusnya, maka memang dicatat sedikit pelayanan dari Rasul Petrus. Tetapi setelah itu yang lebih banyak diangkat itu sampai kepada akhir dari Kisah Rasul adalah pelayanan dari Rasul Paulus. Itu sebabnya Stefanus dikatakan sebagai seorang yang menjadi transisi, yang melayani sebagai transisi antara pelayanan Petrus menuju kepada pelayanan Paulus. Dari pelayanan kepada orang-orang Yahudi menuju kepada pelayanan dari orang-orang bukan Yahudi. Bahkan walaupun dia punya pelayanan itu sangat singkat sekali waktunya, tetapi ia memiliki satu pengaruh yang begitu besar sekali yang ditujukan kepada Paulus ataupun kepada perkembangan dari gereja Tuhan. Nah, mengapa Paulus di sini bisa menjadi seorang yang dipengaruhi sekali oleh Stefanus? Saya percaya itu ada sangkut paut dengan peristiwa yang akan kita bahas di dalam pasal yang ke-6 ini. Ketika Stefanus berdebat dengan orang-orang Yahudi yang berasal dari Kilikia. Salah satunya ditafsirkan adalah Rasul Paulus sendiri atau Saulus yang belum bertobat dan percaya kepada Kristus. Yang ketika akhirnya melihat pengorbanan dari Stefanus ini dan juga imannya yang begitu kuat, akhirnya membuat Paulus suatu hari mungkin menjadi percaya dan kemudian atau hidupnya paling tidak diubahkan atau paling tidak mungkin menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang membuka jalan untuk Injil sampai kepada diri Paulus ini. Itu sebabnya Stefanus menjadi orang yang sangat penting dan pelayanan dia perlu dibahas walaupun pelayanannya sangat singkat sekali. Kalau kita bicara tentang pelayanan Stefanus, kita hanya bisa lihat dari, mungkin dia adalah seorang dari 7 orang yang dipanggil untuk melayani meja atau melayani janda-janda miskin itu. Kita tidak tahu berapa lama hal itu dia lakukan sampai pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15 di mana dia kemudian pergi untuk memberitakan Injil. Ada yang mengatakan pasti waktunya tidak berbarengan karena kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Petrus sendiri kewalahan di dalam melayani meja dan juga melayani firman dan doa. Sehingga dia perlu membagi tugas kepada 7 orang ini untuk melayani meja itu. Sehingga kalau Stefanus melakukan penginjilan dan pada waktu yang berbarengan melakukan pelayanan meja, dikatakan dia tidak akan semudah itu untuk melakukan pelayanan itu. Itu sebabnya ada kemungkinan waktu mungkin sudah berlalu cukup lama, di mana Stefanus setelah bisa melayani dengan baik, ada pengganti dia di dalam pelayanan meja itu. Akhirnya dia kemudian pergi untuk mengabarkan Injil. Kita tidak tahu berapa lama waktunya,
mungkin beberapa tahun seperti itu. Tapi paling tidak waktu yang digunakan oleh Stefanus untuk melayani itu tidak banyak. Dan yang terpenting adalah pada waktu kita berbicara waktu yang tidak banyak itu, maka Alkitab juga menyatakan hidup manusia dan besarnya karya yang bisa Tuhan pakai di dalam kehidupan manusia atau pengaruh yang diakibatkan dari seseorang hidup di dalam dunia ini kepada dunia itu tidak ditentukan oleh lamanya waktu dia hidup di dalam dunia ini. Kita seringkali berpikir bahwa kalau kita hidup makin lama, maka pengaruh yang kita berikan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada gereja, kepada lingkungan yang di mana kita berada itu bisa lebih besar. Satu sisi mungkin iya, seperti pendeta Stephen Tong itu menjadi satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai selama 60-an tahun untuk melayani dan makin lama makin besar di dalam pengaruh yang diberikan. Tetapi di sisi lain Alkitab juga mencatat makin lama seseorang hidup kemungkinan dia tidak mempermuliakan Tuhan juga makin besar. Sehingga ada kasus-kasus tertentu di mana Tuhan membuat orang-orang yang merupakan anak Tuhan mati lebih cepat supaya pelayanannya selesai dan dia tidak membawa satu kehidupan yang mencemarkan nama Tuhan. Tetapi di sisi lain ada orang-orang tertentu yang Tuhan justru izinkan mengalami suatu kematian atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian ketika ia baru mulai pelayanan dan akibatnya adalah gereja justru makin bertumbuh dan makin berkembang. Padahal kalau kita melihat kehidupan dari Stefanus mungkin dan bandingkan dengan para misionaris yang ada, mungkin Bapak Ibu pernah membaca orang-orang yang pergi ke satu tempat lalu mati konyol, baru tiba langsung dibunuh oleh suku yang dimana dia rindu untuk melayani. Sehingga sepertinya pergi dengan sia-sia seperti itu. Dan Stefanus sendiri pergi sepertinya dengan sia-sia untuk memberitakan Injil, lalu dia mengalami kematian. Kemarin di dalam pembinaan dari guru-guru, ada satu guru yang bertanya seperti ini. Dia bilang, "Pak, gimana kita harus mengatasi intoleransi atau kekerasan seksual ataupun satu lagi apa ini? Intoleransi, kekerasan seksual dan apa? Apa? Oh, bullying. Iya. Bullying. Lalu di dalam pembahasan itu kita sampai kepada satu pembicaraan. Kalau penyebab dari hal-hal itu terjadi, salah satu faktornya adalah tidak adanya sekuritas. Dan bicara tentang sekuritas itu berarti bicara tentang hukum yang menaungi hal itu. Dan dari situ ada satu guru yang bertanya, "Pak, kita kalau siapa yang mau menjadi payung hukum itu? Siapa yang mau memperjuangkan hal itu? Kalau kita memperjuangkan hal itu berarti kita sendiri perlu payung hukum yang menjaga diri kita. Karena kalau kita bekerja untuk memperjuangkan hal itu, hasilnya belum tentu baik loh. Mungkin tidak ada perubahan di sekolah, tetapi kami yang justru kemudian dieliminasi dari sekolah itu." Jadi pada waktu kita memperjuangkan sesuatu yang merupakan kebenaran atau Injil, karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin yang dikorbankan itu adalah diri kita sendiri. Dan seperti Stefanus yang mengalami hal itu, para misionaris yang mengalami hal itu. Dan apakah itu adalah sesuatu yang sia-sia dari peristiwa yang terjadi di sini? Mungkin kalau kita melihat Stefanus mati dan kita hidup di zaman Stefanus, kita akan menangisi Stefanus karena kita merasa aduh kasihan sekali ya. Kita mau hidup bertaati Tuhan, melayani Tuhan, kita mengalami penganiayaan seperti ini, mengalami kematian seperti ini. Bagaimana nasib gereja? Karena aparat begitu kuat pada waktu itu yang menentang orang-orang Kristen itu adalah para petinggi dari orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi saudara, ternyata ketika mereka ada di dalam tekanan itu, ketika mereka berada di dalam satu keadaan yang mungkin putus asa, dan merasa bahwa harapan untuk ada di Yerusalem, mengembangkan kekristenan di Yerusalem itu terhenti seperti itu,
Justru di saat itu Tuhan menggunakan peristiwa kematian Stefanus untuk membuat kekristenan menyebar sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan Stefanus, saya percaya ada prinsip yang Tuhan ingin nyatakan kepada diri kita yang nanti kita akan bahas ya. Tapi salah satunya adalah pasti pada waktu kita mengalami peristiwa apapun itu di dalam hidup kita, saudara jangan kehilangan iman kepada Tuhan. Karena itu adalah hal yang kita bisa lihat nanti dari kehidupan Stefanus yang dikatakan sebagai seorang yang memiliki karakter, seorang yang penuh dengan iman. Nanti kita akan bahas itu. Nah, saya mau masuk ke sedikit dengan siapa itu Stefanus. Tapi sebelum kita membahas tentang siapa itu Stefanus, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat kepada siapa Stefanus layani, lalu kemudian apa yang dihadapi oleh seorang yang melayani Tuhan dengan kesungguhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang pergi melayani kepada jemaat orang Libertini. Libertini ini siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang pada tahun 63 Masehi itu kemudian ditangkap oleh Pompei dan dibawa ke Roma. Tapi ketika mereka sampai di Roma, satu waktu tertentu mereka berhasil, ada yang ngomong mereka kemudian dikeluarkan atau diusir dari Roma. Ada yang mengatakan mereka berhasil melarikan diri dari Roma. Lalu kemudian kembali ke Yerusalem atau ke Yudea. Dan ketika mereka kembali, mereka kemudian mendirikan yang namanya jemaat Libertini ini. Libertini berbicara tentang kebebasan itu ya, liberty. Lalu berapa banyak anggota dari jemaat Libertini ini? Kalau saudara memperhatikan dari aturan didirikannya sebuah sinagoge, menurut aturan dari orang-orang Yahudi, di mana ada 10 orang Yahudi berkumpul, maka di situ sinagoge boleh didirikan. Jadi cukup 10. Kalau kita berapa? MRI menurut peraturan sinode minimal 50 orang baru bisa didewasakan menjadi MRI. Tetapi sinagoge cukup 10 laki-laki Yahudi yang ada di kota itu berkumpul, di situ mereka sudah bisa membentuk sinagoge. Dan berapa sinagoge yang ada tidak pernah dikatakan secara khusus, tapi ada yang menafsirkan mungkin sampai 400-an, bukan 400-an, ada kalau 110, 400-an orang berarti mungkin ada 40-an sinagoge yang ada ya. Jadi karena ada 400-an lebih atau orang yang berkumpul di tempat di mana si Stefanus itu melayani. Tapi di bagian ini secara khusus Stefanus itu dikatakan pergi ke paling tidak ada 2 sinagoge yang terdiri dari jemaat pertama Kirene dan Alexandria, itu menjadi satu kelompok. Dan yang kedua adalah yang dari Kilikia dan dari Asia. Itu adalah 2 tempat sinagoge di mana si Stefanus itu datang dan melayani di situ. Nah, pada waktu Stefanus melayani di 2 sinagoge ini, maka pertama-tama orang-orang ini menerima Stefanus. Tetapi kemudian orang-orang ini kemudian mulai bersoal jawab dengan Stefanus, dan bahkan dikatakan bukan hanya bahasanya bersoal jawab, mereka berdebat dengan Stefanus. Nah, apa yang menjadi perdebatan mereka? Memang tidak dikatakan secara spesifik di dalam bagian ini, tapi kalau saudara baca dalam pasal ke-7 dan seterusnya, saudara akan melihat bahwa Stefanus mengabarkan tentang Kristus, dan Stefanus bahkan mengatakan kalau Kristus itu lebih besar dari Musa. Nah, ini membuat orang-orang Yahudi tidak bisa terima, yang membuat mereka kemudian mendebat Stefanus. Dan ketika mereka mendebat Stefanus, Alkitab berkata mereka juga tidak bisa mengalahkan hikmat Stefanus dan pimpinan dari roh kepada diri Stefanus itu. Akibatnya apa? Mereka kemudian mulai menghasut orang banyak untuk menentang Stefanus, dan mereka kemudian mulai menyebarkan fitnah yang ditujukan kepada Stefanus. Bahkan mereka berkata bahwa
orang ini telah mengajarkan kalau tempat di mana mereka datang beribadah yaitu Bait Allah itu harus dirobohkan, dan pengajaran Musa yang mereka telah teladani selama ini atau ajarkan selama ini selama ratusan ribuan tahun itu harus dihancurkan atau tidak diteruskan lagi, dan itu membuat orang-orang Yahudi ini menjadi marah. Nah saudara, apakah Stefanus melakukan hal itu? Nanti kalau kita masuk ke dalam pasal ke-7 kita akan melihat Stefanus tidak melakukan hal itu. Dia justru sangat menghormati sekali Abraham, menghormati sekali leluhur-leluhur daripada orang-orang Yahudi. Tetapi dia mau menyampaikan bahwa apa yang dipercayai oleh para leluhur mereka itu adalah Yesus Kristus. Penggenapannya itu adalah pada diri Yesus Kristus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak bisa menerima hal itu yang mengakibatkan mereka menolak Stefanus, dimulai dari berdebat sampai memfitnah dia, merusak reputasi diri dia, lalu kemudian mematikan diri Stefanus. Nah saudara, ini yang membuat saya percaya sekali pada waktu kita memberitakan Injil yang sesungguhnya, yang sejati, saya percaya pemberitaan Injil itu tidak akan selalu mulus. Tetapi ada para penentang yang akan melawan setiap orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan walaupun semua fakta dan bukti telah dipaparkan di hadapan mereka dengan begitu jelas sekali, tetapi tetap mereka akan memiliki satu kekerasan hati untuk menentang berita Injil yang dikabarkan itu. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam ayat yang ke-8, dikatakan bahwa Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Di dalam kitab suci ada dicatat 3 orang yang bukan rasul yang mengadakan mukjizat. Pertama itu adalah Stefanus, yang kedua adalah Filipus, yang ketiga adalah Barnabas. Ini adalah 3 orang bukan rasul yang dipilih sendiri oleh Kristus, yang diberikan karunia kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengadakan mukjizat itu. Dan Stefanus bukan orang yang menahan-nahan mukjizat di hadapan orang-orang Yahudi ini. Dia menyatakan kuasa Tuhan melalui pelayanan yang dikerjakan oleh Stefanus. Orang-orang Yahudi ini dan para pemimpin agama itu dan bahkan Saulus sendiri melihat mungkin dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan menyertai Stefanus di dalam pelayanan itu. Tetapi mereka tetap ada di dalam kekerasan hati dan menolak untuk percaya kepada berita Injil. Apa sebabnya? Saya percaya sebabnya adalah karena mereka ada di dalam dosa. Sebabnya adalah karena dosa mengakibatkan orang-orang mengalami kematian rohani. Dosa mengakibatkan manusia tidak mau menerima Tuhan, walaupun harus mengakui Tuhan Allah yang sejati. Tetapi ketika Tuhan menuntut manusia untuk mengakui Dia dengan tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada pekerjaan dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, maka manusia akan melawan dan menolak untuk itu. Dan salah satu perlawanan yang terbesar dilakukan oleh manusia terhadap rencana dan kehendak Tuhan itu adalah menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup manusia. Jadi pada waktu kita berbicara tentang manusia, satu sisi kita bisa lihat manusia itu baik. Satu sisi kita bisa lihat ada orang-orang yang sepertinya mengasihi. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu melihat mereka itu baik, mereka itu mengasihi, bukan berarti bahwa mereka itu diperkenan oleh Tuhan. Sampai kapan? Ketika kita memberitakan Injil kepada mereka, kita akan melihat respon mereka adalah kemungkinan besar menolak Tuhan, tetapi ada yang percaya. Lalu ketika ditanya apa yang membuat mereka percaya, itu adalah kasih karunia. Apa yang membuat mereka menolak, itu adalah karena kekerasan dan dosa yang ada di dalam diri mereka. Dan buktinya apa? Stefanus mati walaupun dinyatakan secara jelas tentang pekerjaan Tuhan melalui Stefanus. Petrus dianiaya, dicambuk walaupun sudah dengan mata melihat orang yang lumpuh 40 tahun bisa berdiri dan berjalan kembali seperti manusia normal. Yesus Kristus selama 3
tahun setengah melayani Tuhan, melayani orang-orang Yahudi dengan segala mukjizat yang begitu banyak terjadi, tanda-tanda yang dilakukan, tetap akhirnya berakhir di atas kayu salib. Dan bersyukur tadi kita membaca Yohanes 10 yang menyatakan kalau orang menolak karena apa? Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam dosa. Mereka belum menerima karunia keselamatan atau tidak menerima karunia keselamatan di dalam Kristus oleh Allah Bapa. Itu yang membuat manusia berdosa ada di dalam kekerasan hati untuk menolak orang-orang atau menolak Injil Kristus Yesus. Kemarin juga ada kalimat yang bertanya seperti ini. Pak, kalau gitu Tuhan milih-milih dong. Kalau gitu Tuhan tidak adil dong di dalam menyelamatkan manusia. Karena ada orang-orang tertentu yang hanya Tuhan pilih untuk ditebus dan sisanya Tuhan hukum seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hal ini saya hanya bisa mengajak kita melihat kembali ke dalam Kejadian pasal 3. Bukan Tuhan itu pilih kasih, tetapi Tuhan itu beranugerah kepada kita yang harusnya binasa. Itu yang harusnya kita pikirkan. Karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, harusnya itu membuat Adam dan Hawa mati dan semua kita tidak ada hari ini. Itu yang benar. Tetapi kenapa kita masih ada hari ini? Mengapa kita masih bisa hidup? Mengapa ada Kristus yang lahir di dalam dunia ini? Mengapa kita masih bisa percaya kepada Yesus Kristus? Itu adalah dikarenakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa dan semua kita yang hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau kita melihat akan siapa ada orang yang datang kepada Kristus, kita bisa datang kepada Kristus, harusnya kita bukan ngomong, oh Tuhan pilih kasih ya. Tetapi kita harusnya bertanya, mengapa kita yang dipilih oleh Tuhan? Mengapa kita yang diselamatkan oleh Tuhan? Itu adalah satu sukacita, satu ucapan syukur yang saya percaya kalau kita pahami dengan baik, tidak ada yang bisa menggantikannya dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Apa yang Kristus kerjakan dalam hidup kita ya. Makanya saya pernah membahas tentang Filemon, saya agak kembang sedikit ya. Di Filemon itu pada waktu Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Untuk menjadi orang yang ada di dalam keluarganya, bukan hanya sebagai hambanya lagi tetapi juga menerima Onesimus sebagai saudara seiman. Di situ Paulus tidak menggunakan perintah kepada Filemon. Tetapi yang Paulus lakukan adalah menggugah rohani Filemon, membawa Filemon untuk melihat kembali apa yang telah Paulus kerjakan di dalam kehidupan Filemon, bahwa dia mengenal Injil melalui pemberitaan yang Paulus berikan kepada atau beritakan kepada Filemon. Lalu dia melihat sendiri seorang rasul yang membawa dia di dalam keselamatan itu sekarang rela menderita karena Kristus dan bahkan dipenjarakan karena Kristus. Dan akibat daripada hal itu, Paulus mau menggerakkan cinta kasih dari Filemon kepada Kristus untuk menerima Onesimus kembali. Dia terima kembali tidak? Saya percaya dia terima Onesimus kembali. Walaupun kerugian yang diakibatkan oleh Onesimus begitu besar terhadap diri Filemon itu. Sebabnya karena apa? Dia mengerti kasih karunia Kristus di dalam hidup dia. Dia mengerti bahwa dia adalah orang yang seharusnya binasa tetapi mendapatkan cinta kasih Tuhan. Dan itu sebabnya dia harus membagikan cinta kasih itu kepada orang lain. Jadi pada waktu kita berbicara tentang kehidupan Kristen, yang kita harus lihat bukan dari sisi ketidakadilan Tuhan. Sebenarnya kalau kita bilang tidak adil, yang seharusnya kita terima itu adalah kematian dari Tuhan. Karena itu adalah keadilan yang seharusnya semua manusia terima. Tapi kenapa kita bisa ada? Kenapa kita bisa beriman? Yaitu karena kita menerima kasih karunia yang Tuhan berikan bagi diri kita yang harusnya menerima keadilan Tuhan itu. Nah, jadi pada waktu si Stefanus memberitakan tentang Injil ini, dia mendapatkan penolakan. Penolakan itu wajar tidak? Saya percaya itu adalah satu penolakan yang sangat wajar sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa kurang ditolak, pengen mengalami penolakan, silakan beritakan Injil Kristus. Dari situ saya yakin kita akan melihat ada satu penolakan yang terjadi di dalam hidup kita.
Bukan karena karakter kita ya, tapi karena Injil tentunya ya. Nah, selanjutnya seperti ini. Walaupun dia tahu resikonya itu adalah ditolak. Walaupun dia tahu resikonya itu bahkan mati, seperti itu. Mengapa Stefanus masih tetap berani berdiri menyuarakan kebenaran? Mengapa Stefanus tidak mundur sama sekali ketika ditekan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dan kuasa atas hidup dia? Yang tentunya Tuhan izinkan dia punya kuasa itu. Saya percaya semua ini ditentukan oleh karakter atau kualitas rohani yang dimiliki oleh Stefanus ini ya. Jadi pada waktu kita berdiri sebagai seorang Kristen yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ada yang mengatakan seperti ini. Kita itu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu kalau kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, kira-kira apa yang akan terjadi kepada domba itu? Mungkin kita bisa ngomong, ya pertimbangkan dong sebelum diutus ke tengah serigala. Untung ruginya seperti apa? Kalau andai kata kerugiannya lebih besar ya cobalah jangan mau berada di tengah-tengah serigala. Lalu kita mengutip ayat-ayat Alkitab, misalnya kita harus cerdik seperti ular. Maka kita jangan sampai berada di tengah-tengah serigala seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sungguhkah kita bisa tidak berada di tengah serigala? Saya yakin semua orang Kristen yang ada di dalam dunia yang gelap ini, itu selalu ada di tengah-tengah serigala yang sedang mengintai untuk menerkam. Nah kalau kita adalah domba-domba Tuhan yang ditaruh di tengah-tengah serigala itu, kawanan serigala, nasib kita seperti apa? Saya percaya nasib kita adalah pasti akan mengalami hal-hal yang merugikan diri kita, bahkan kematian. Itu mungkin terjadi. Oh kita hidup baik-baik, nanti kita bahas itu ya. Tetapi ini yang saya ngomong, kalau kita ada di tengah serigala, pasti kita ada di dalam kondisi yang bahaya. Lalu pertanyaan yang kita perlu gumulkan adalah, Bapak Ibu bersembunyi? Bapak Ibu Saudara mengkamuflase untuk menjadi seperti serigala biar aman? Atau Bapak Ibu Saudara justru menyatakan diri, saya adalah domba? Pernah pikir ini? Stefanus adalah orang yang ketika berada di tengah serigala, dia tidak menyelubungi dirinya seperti serigala, tetapi dia menyatakan saya adalah domba yang akhirnya dimangsa oleh serigala itu. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa dia begitu berani? Saya percaya karena dia memiliki kualitas rohani yang baik, yang membuat dia berani berdiri. Dan apa yang menjadi kualitas rohani Stefanus yang membuat dia berani berdiri untuk bersaksi bagi nama Kristus? Ada banyak kualitas yang dikatakan oleh kitab suci pasal yang ke-6 ini. Misalnya kalau saudara baca di dalam ayat yang ketiga, pasal yang ke-6, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Jadi siapa yang harus menjadi seorang yang berdiri sebagai seorang pelayan Tuhan? Kualitas apa yang harus ada pada diri dia? Paling tidak di ayat yang ketiga dikatakan ada 2 kualitas. Yang pertama adalah penuh roh dan yang kedua adalah penuh hikmat. Tapi kalau saudara baca lagi di dalam ayat yang ke-8, ternyata Stefanus bukan hanya seorang yang penuh roh dan hikmat, tapi dia juga adalah seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Jadi saudara, pada waktu kita bicara tentang siapa Stefanus, dia adalah orang yang memiliki kualitas rohani yang baik. Nah kita akan bahas satu persatu mengenai bagian ini ya. Pertama saya mau ajak kita melihat istilah penuh sendiri. Penuh itu artinya apa? Saudara, pada waktu kita lihat bahasa Yunani ya, penuh itu adalah pleresis ya. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada sepenuhnya atau
tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada yang persentase di dalam tindakan atau sesuatu yang dia nyatakan di dalam hidup dia. Itu artinya seperti itu. Misalnya ambil contoh kayak gini ya. Saya adalah seorang yang misalnya tenang-tenang seperti ini. Lalu tiba-tiba ada satu berita yang membuat saya bersedih. Saya yang dari tenang, happy, lalu kemudian dipenuhi oleh rasa sedih yang membuat saya menangis, mungkin yang membuat saya betul-betul tidak mau menarik diri dari saudara semua karena saya ada di dalam kesedihan itu. Atau misalnya ambil contoh, saya yang semula tenang, tiba-tiba ada orang yang datang lalu menyinggung, lalu membuat saya penuh dengan kemarahan. Maksudnya apa? Penuh dengan kesedihan dan penuh dengan kemarahan itu. Artinya adalah ketika kita penuh dengan kesedihan, tidak ada sukacita lagi, tidak ada kesenangan lagi seperti itu. Atau tidak ada yang menggembirakan lagi hati kita. Pada waktu kita ada di dalam kepenuhan terhadap kemarahan, itu berarti bahwa kita tidak lagi berada di dalam kondisi yang tidak marah. Atau tidak ada bagian dari diri kita yang tidak di dalam kondisi yang tidak marah. Itu namanya kepenuhan. Nah, pada waktu Lukas berbicara tentang Stefanus ini, dia katakan bahwa Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan roh, penuh dengan hikmat. Artinya apa? Ketika berbicara tentang penuh dengan roh, penuh dengan hikmat, penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa. Saudara, saya percaya itu berarti Stefanus adalah seorang yang betul-betul dikuasai oleh roh dan hidup dipenuhi atau dikuasai oleh hikmat Tuhan, oleh iman atau oleh karunia dan kuasa itu. Itu yang terjadi. Maksudnya gimana ya? Kita bahas ya. Pertama, roh. Penuh dengan roh. Kalau kita baca bandingkan dengan Efesus pasal yang kelima, di situ dikatakan janganlah kita mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah engkau dipenuhi oleh roh. Maksudnya apa dipenuhi oleh roh? Saudara, kalau komparasi antara mabuk dengan anggur dan dipenuhi oleh roh itu dibandingkan di dalam satu ayat itu. Itu mau menyatakan bahwa paling tidak ketika seseorang minum anggur, apa yang terjadi? Dia akan kehilangan kesadaran dia karena dia akan dikuasai oleh alkohol. Dan kalau itu dibandingkan dengan dipenuhi oleh roh, maka itu berarti bahwa dia adalah seorang yang hidupnya sepenuhnya dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Itu maksud dipenuhi oleh roh. Dan kalau kita bicara siapa itu adalah orang yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka satu sisi kita bisa mengutip Galatia 5 ayat ke-22. Oh, dia adalah orang yang memiliki buah roh di dalam hidup dia. Oh, dia punya damai sejahtera, dia punya kesabaran, dia punya penguasaan diri, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup dia. Dan kalau kita bicara kualitas itu muncul dari mana? Saya percaya itu juga bukan sesuatu yang muncul seketika seseorang itu percaya. Tetapi itu adalah satu proses yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita melalui suatu proses waktu tertentu. Dan prosesnya seringkali tidak mudah. Bapak Ibu pengen gak punya penguasaan diri? Pengen gak punya kesabaran? Pengen gak punya damai sejahtera? Saya yakin kita semua akan mengatakan seperti itu. Tetapi ketika kita inginkan itu, kita berdoa meminta Tuhan untuk memberikan itu semua. Maka Tuhan akan berikan? Pasti. Tetapi melalui pergumulan atau tidak? Saya yakin pasti harus melalui pergumulan. Baru kita bisa mendapatkan semua itu. Tadi saya ngomong sama Evan dan Kesia, pencobaan akan tiba. Bukan dalam pengertian bahwa saya mendoakan mereka mulai hari ini penuh dengan kesulitan di dalam hidup mereka, rumah tangga mereka. Tetapi saya mau ajak mereka melihat ketika pencobaan itu tiba,
mereka bisa melihat ada pemeliharaan Tuhan tidak dalam hidup mereka. Untuk apa? Memproses mereka supaya mereka menghasilkan buah Roh Kudus itu dalam hidup mereka. Baik itu pengampunan melalui pasangan yang seringkali menyakiti mungkin atau mengecewakan. Anugerah damai sejahtera, melihat mungkin ada persoalan yang ada di dalam keluarga, secara ekonomi dan segala macam, tetapi tetap Tuhan akhirnya munculkan damai melalui pergumulan yang ada. Dan yang lainnya, itu semua adalah melalui proses itu. Tapi kalau kita tanya, bagaimana kita bisa diproses untuk bisa menghasilkan buah itu, maka hal itu Alkitab katakan tidak pernah lepas daripada ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi pada waktu kita berbicara siapa orang yang dipenuhi oleh Roh, maka kita harus mengatakan dia adalah orang yang memiliki buah Roh dalam hidup dia. Tetapi buah Roh itu bagaimana bisa terbentuk? Itu adalah satu proses yang Tuhan berikan dalam hidup dia melalui ketaatan yang dia nyatakan kepada Tuhan atau kepada perkataan Tuhan. Makanya pada waktu kita bicara Stefanus adalah seorang yang penuh dengan Roh, maka kata lainnya apa? Dia adalah seorang yang memiliki hidup yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan atau perkataan Tuhan. Dan ketika ditandingkan dengan kata penuh, artinya apa? Dia bukan di dalam posisi yang selalu berkompromi atau selalu memperhitungkan untung rugi di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Karena lawan dari iman atau lawan dari ketaatan itu adalah ketidaktaatan atau ketidakpercayaan. Jadi kalau dia adalah seorang yang dikatakan seorang yang penuh dengan Roh, seorang yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, itu berarti dia adalah seorang yang 100% taat kepada pimpinan Roh di dalam hidup dia. Ini adalah Stefanus. Jadi kalau Tuhan ngomong dia harus mati, dia mati. Kalau Tuhan ngomong dia harus bersaksi kepada Tuhan atau bagi Tuhan di tengah-tengah para pemimpin agama, dia akan bersaksi di hadapan para pemimpin agama. Ketika Tuhan berkata engkau harus pergi ke tengah-tengah serigala, dia pergi ke tengah-tengah serigala. Ketika Tuhan berkata engkau harus memperhatikan orang-orang yang miskin itu, maka dia pergi untuk memperhatikan orang-orang yang miskin itu. Intinya adalah demi kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup dia, maka dia rela lakukan walaupun bayarannya adalah uangnya, tenaga dia, waktu dia, dan bahkan nyawa dia. Itu rela dia berikan kalau Tuhan menghendaki itu. Jadi siapa Stefanus? Dia adalah seorang yang penuh dengan Roh. Dia adalah seorang yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah siapa Stefanus? Dia adalah seorang yang penuh dengan hikmat. Saudara, waktu kita berbicara tentang hikmat, saya percaya rujukan pertama kita pasti akan ke Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itu menjadi satu ayat yang terkenal sekali. Berarti apa? Berarti bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan akan Tuhan. Dua ini adalah sesuatu yang saling bergandengan satu sama lain, berjalan beriringan satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau saudara lihat di dalam Amsal yang kedua, di situ pengamsal itu mengatakan takut atau hikmat itu adalah sesuatu yang bukan muncul dari diri kita sendiri. Tetapi hikmat itu adalah sesuatu yang diberikan atau dikaruniakan oleh Tuhan Allah kepada diri kita. Saudara boleh buka Amsal yang kedua ya, ayat yang ke-6. Amsal yang kedua ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Berarti hikmat itu bukan sesuatu yang ada pada diri kita, tetapi adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. Dan untuk bisa memiliki hikmat itu kita tidak bisa lepaskan diri dari pengetahuan akan Tuhan juga. Nah, istilah hikmat sendiri artinya apa? Kalau saudara bandingkan dengan perjanjian lama,
Khususnya ketika saudara melihat kepada tindakan dari Aholiab dan Behaliel di dalam membangun kemah suci begitu. Kemampuan mereka untuk membangun kemah suci itu memiliki arti yang sama dengan hikmat Tuhan. Artinya adalah ketika berbicara tentang hikmat itu berbicara tentang skill atau kemampuan. Nah, pada waktu si Stefanus ini dikatakan seorang yang penuh dengan hikmat, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia adalah seorang yang penuh dengan skill di dalam mengikut Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan menerapkan kehendak Tuhan itu di dalam hidup dia. Itu namanya hikmat. Jadi pada waktu dia ada di dalam situasi tertentu, dia tahu dia harus berespon seperti apa. Itu namanya hikmat. Kemarin waktu Pak Tama ada di Jogja, dia ada sharing satu cerita yang dia dapat dari pendeta Rudi Pranoto. Satu hari dia pengen pergi meninggalkan sekolah karena dia sudah kesel sekali. Dan ketika dia sudah bawa barang-barangnya semua ditaruh di dalam tas, dia keluar. Ketemu Pak Rudi Pranoto. Akhirnya Pak Rudi Pranoto, kamu mau kemana? Saya mau pergi Pak. Kemana? Ya pokoknya pergi dari STT ini. Tunggu, sebelum kamu pergi kita bicara dulu ya. Akhirnya diajak bicara. Nah di dalam pembicaraan itu, Pak Rudi berbicara satu hal mengenai terang. Kamu itu ketika memiliki terang, seharusnya itu membuat kamu tidak meninggalkan STT ini. Tetapi terang yang kamu miliki itu seharusnya membuat kamu bisa meresponi secara benar apa yang menjadi situasi yang sedang kamu alami saat ini. Maksudnya apa? Pendeta Tama tanya kayak gitu. Dia bilang kayak gini, coba bayangkan. Kalau saudara ada di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap sekali, yang tidak ada lampunya dan penerangan sama sekali. Kita tahu tidak apa yang ada di dalam ruangan itu? Tentunya kita nggak tahu kan. Dan kita juga nggak tahu ada kursi yang jatuh atau tidak seperti itu. Saya dari kecil orang tua saya selalu ngomong, kalian kalau mau tidur, semua barang-barang itu harus rapi. Jangan tercecer di tengah jalan, apalagi di jalan yang menuju kepada pintu keluar. Loh kenapa? Papa saya ngomong, kalau andai kata ada gempa bumi dan lampu padam semua seperti itu atau kebakaran, kalian lari kan bisa tersandung. Karena lantai itu penuh dengan barang yang berserak-serak. Itu sebenarnya semua jalan yang menuju kepada tempat exit. Walaupun kita ada di dalam rumah, itu harus rapi dan harus bersih. Nggak boleh menghalangi jalanan. Saya pikir-pikir benar juga kayak gitu. Saya sering anak punya kecil main, kadang kita jalan aja mau masuk kamar bisa keinjek mainannya yang kecil yang tajam kayak gitu, sakit sekali kaki. Kadang-kadang bisa seperti itu. Apalagi kalau di dalam kondisi darurat, hal itu bisa terjadi. Jadi kita nggak tahu kalau kondisi itu gelap, kita bisa nabrak-nabrak. Tapi bagaimana kalau terang itu ada? Tiba lampu bercahaya, apa yang terjadi? Kita tahu ada barang yang di lantai, kursi yang melintang, apa yang menghalangi jalan kita di depan mata kita kan? Lalu pada waktu kita tahu ada yang masalah di situ, apa yang kita lakukan? Ya kita kalau nggak bisa perbaiki, apa yang kita lakukan? Ya kita hindari. Kita cari jalan yang nggak ada barang yang menghambat. Nah itu adalah ilustrasi dari hikmat. Ketika saudara bicara tentang hikmat, apa itu hikmat? Saudara bisa menerapkan firman Tuhan secara tepat di dalam kondisi yang saudara alami dalam hidupmu. Mungkin saudara nggak bisa mengubah keadaan. Dan saudara juga tidak bisa menyingkirkan persoalan di dalam hidup kita. Tetapi saudara bisa meresponi secara benar. Itu namanya hikmat Tuhan. Kemarin di pembinaan itu juga saya bilang kayak gini. Oke, kita bahas tentang namanya intoleransi, kekerasan seksual ataupun bullying. Tapi saya mulai dengan satu kalimat yang sangat pesimis sekali. Bapak Ibu harus tahu yang namanya intoleransi, yang namanya kekerasan seksual dan namanya bullying itu tidak pernah
akan bisa ditiadakan dari dunia ini. Mereka kaget, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita orang berdosa kayak gitu. Nah kalau itu tidak bisa ditiadakan dari hidupan kita, yang paling penting harusnya bagaimana? Ya kita bisa bicara antisipasinya seperti apa. Tetapi yang saya juga katakan yang paling penting itu adalah bagaimana siswa itu dikuatkan untuk menghadapi intoleransi, kekerasan seksual dan bullying. Dan semua itu adalah hal yang saya percaya berkaitan dengan bagaimana siswa itu meresponi keadaan yang ada. Nah orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil sebagai orang yang harus menjadi terang di dalam dunia ini, yang gelap ini. Dan kalau kita bicara tentang gelap, ada kemungkinan dunia ini tidak bisa berubah. Dan Injil hanya dikabarkan untuk menahan kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Dan itu berarti kalau kejahatan hanya bisa ditahan di dalam dunia ini sampai Kristus datang kedua kalinya, berarti persoalan tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Termasuk dari orang-orang yang kita kasih dan juga termasuk dari gereja Tuhan. Karena kita adalah orang yang satu sisi tebus, satu sisi adalah orang kudus, tapi di sisi lain kita adalah tetap orang yang masih di dalam proses pengudusan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan, kalau kita bilang yang kita butuhkan ketenangan, yang kita butuhkan adalah tidak ada persoalan, pilihannya cuma dua. Kita yang pergi dari gereja ini, kita yang menarik diri dari komunitas, atau kita menyingkirkan orang yang menjadi penghalang hidup kita. Tapi nggak mungkin kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya percaya yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mengerti di dalam kondisi ini Tuhan berkehendak kita bersikap seperti apa. Nah kalau kita mengerti itu adalah namanya hikmat yang bersumber dari Tuhan ya. Jadi menerapkan prinsip firman di dalam hidup itu adalah hikmat. Dan Stefanus adalah seorang yang penuh dengan hikmat. Berarti di dalam dia menghadapi kondisi yang ada, dia selalu melihat dari kacamata Tuhan apa yang Tuhan ingin dia lakukan di dalam kondisi itu. Dan dia lakukan itu. Itu namanya hikmat. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu kalau saudara bandingkan, tadi saya lompat ke ayat yang ke-8. Tapi kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-5, saudara mendapatkan ada karakteristik dari Stefanus yang lain. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus. Siapa dia? Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Rohnya kita sudah bahas. Lalu kita hanya akan sorot kepada imannya. Maksudnya apa? Penuh dengan iman. Ya iman itu berarti percaya. Percaya pada apa? Saya percaya dia adalah seorang yang sangat percaya sekali akan kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam memimpin sejarah manusia di dunia ini. Tahu dari mana? Saudara bisa lihat misalnya bandingkan di dalam pasal yang ke-7 ya. Kita singgung sedikit sebelum kita nanti akan bahas ya. Ayat yang kedua. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Ketika kita masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri Kasdim lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji dan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya dan seterusnya. Saudara kalau baca khotbah dari Stefanus ini, dibalik dari kalimat ini mau ngomong apa? Saya sangat percaya sekali kepada Tuhan. Saya sangat percaya sekali dengan pengajaran Musa tentang Abraham. Saya bahkan percaya keberadaan kita di tanah perjanjian ini adalah karena janji Tuhan kepada Abraham itu dipenuhi, digenapi. Dan saya sangat percaya juga kalau peristiwa ketika kita ada di Mesir itu adalah kehendak Tuhan yang memimpin bangsa Israel di Mesir dulu selama 400 tahun. Jadi ketika kita berbicara apakah Stefanus adalah seorang yang beriman,
dia beriman, tetapi imannya itu adalah ditujukan kepada kedaulatan Tuhan, pimpinan Tuhan yang tidak pernah bersalah dan ada di segala sesuatu ada di bawah kendali dari Tuhan. Dan bicara tentang penuh, itu berarti dia adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya tanpa ada keraguan terhadap pimpinan Tuhan itu di dalam hidup dia. Penuh berarti 100%. Lawan iman apa? Ketidakpercayaan. Nah, itu yang dilakukan oleh Stefanus di sini ya. Jadi, saudara bisa lihat ya. Ketika Tuhan memimpin Stefanus ke hadapan para pemimpin agama atau Sanhedrin itu. Ketika dia kemudian difitnah oleh para pemimpin agama itu yang berusaha untuk membunuh diri dia. Yang dia lakukan apa? Dia tetap berani bersaksi tentang Kristus dan bahkan dia berani untuk mati bagi Kristus. Sebabnya kenapa? Saya percaya sekali karena dia adalah seorang yang sepenuhnya percaya apapun yang terjadi di dalam hidup dia itu ada di dalam rencana Tuhan yang baik. Ini adalah kualitas iman dari Stefanus. Lalu yang berikutnya adalah penuh dengan karunia. Saudara, bicara tentang karunia, maka satu sisi kita bisa berkata Stefanus adalah orang yang menerima kasih karunia Kristus. Dia adalah seorang yang diselamatkan di dalam Kristus. Dia adalah seorang yang telah menerima anugerah yang cuma-cuma itu. Yang dia tidak bisa peroleh dengan kuasa dia dan kekuatan diri dia. Tetapi dia menerima itu karena Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan itu dan iman itu kepada diri dia. Dan dia memiliki itu semua. Tetapi di sisi lain saya juga mau mengatakan seorang yang menerima karunia atau mengapa Stefanus disebut sebagai seorang yang penuh dengan karunia. Hal itu terlihat dari kehidupannya yang penuh dengan karunia. Ini adalah hal yang seringkali kita lupakan. Kita suka bilang kalau kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia dari Kristus. Tetapi seringkali kita nyatakan satu kehidupan yang seperti orang yang berhutang yang bertindak kepada orang yang berhutang 300 dinar. Dia berhutang 10.000 talenta. Ketika dia mendapatkan pengampunan dari raja itu. Dan dia berhadapan dengan teman dia yang berhutang 300 dinar kepada diri dia. Dia gak bisa mengampuni orang itu. Dan dia menekan orang itu sampai membayar 300 dinar kepada diri dia. Lalu raja itu ngomong, kalau engkau sudah mendapatkan pengampunan, seharusnya engkau memberikan pengampunan dan pelunasan kepada orang yang berhutang jauh lebih sedikit dari engkau. Itu adalah prinsip. Jadi pada waktu kita bicara, siapa Stefanus? Dia adalah seorang yang penuh dengan karunia. Mengapa dia dikatakan sebagai seorang yang penuh dengan karunia? Karena dia memiliki hidup yang menyatakan karunia Tuhan. Karena dia sudah mendapatkan karunia itu. Nah, kita bisa lihat dari mana? Dari dia adalah orang pertama yang terpilih sebagai orang yang melayani para janda. Berarti dia adalah orang yang sangat concern sekali atau berprihatin sekali dengan kondisi para janda Yahudi dari golongan yang berbicara bahasa Yunani. Dan demi untuk bisa melayani mereka dengan baik, dia akhirnya terpilih sebagai seorang yang melayani para janda ini. Tapi ada satu lagi, saudara boleh lihat di dalam ayat pasal 7 ayat yang ke 59 dan 60. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu ayat 60 bicara apa? Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kalau saudara disakiti, saudara ngomong apa? Ngomong apa?
Saudara, kapan orang itu dibalaskan? Atau saudara, kapan penderitaan ini berlalu dari hidup saya? Tuh, saudara, kita suka doa Tuhan, atau mulut kita ngomong satu sisi, Tuhan tolong berkati orang itu, tapi kadang hati juga masih dongkol kan. Kapan lah dia tahu rasanya jadi saya kayak gitu, misalnya seperti itu ya. Tapi saudara, Stefanus beda loh. Dia bilang, Tuhan justru jangan tanggungkan kesalahan itu kepada mereka atau dosa itu kepada mereka. Mereka siapa yang melempari dia dengan batu dan bahkan membunuh diri dia? Kok bisa ya? Saya percaya karena pertama, dia adalah orang yang penuh dengan iman. Dia tahu sekali apa yang terjadi dalam hidup dia itu di dalam pimpinan Tuhan yang baik itu. Yang kedua adalah karena dia adalah seorang yang penuh dengan kasih karunia. Sehingga yang ada di dalam hatinya bukan kebencian dan kemarahan, tapi yang ada di dalam hatinya adalah satu doa dan satu kasih yang ia ingin diterima oleh orang-orang yang menyakiti diri dia. Penuh dengan kasih karunia. Lalu yang terakhir, dia adalah orang yang penuh dengan kuasa. Saudara, penuh kuasa artinya apa? Satu sisi kita mungkin bisa ngomong, oh dia adalah orang yang melakukan mukjizat, maka dia penuh dengan kuasa. Tapi saya sudah banyak kali bahas, saya nggak akan bahas lagi ya. Saya cuma mau ngomong kuasa yang terjadi di dalam Barnabas, Stefanus ataupun Filipus itu adalah satu eksepsi yang Tuhan berikan tentunya bagi mereka. Tapi kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 dan di dalam Ibrani 2 ayat yang keempat, itu menyatakan kuasa itu adalah sesuatu karunia yang diberikan khusus kepada para rasul untuk mengkonfirmasi pengajaran yang mereka berikan itu adalah di dalam nama Yesus Kristus. Nah, pada waktu hal itu dilakukan, maka memang mereka mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Tetapi di sisi lain pada waktu kita bicara itu adalah hak yang atau karunia yang diberikan secara khusus kepada para rasul. Maka orang Kristen adalah orang-orang yang seharusnya hidup dengan satu sisi percaya kalau Tuhan mau dia bisa melakukan satu mukjizat. Tetapi kita juga harus percaya kalau kuasa Tuhan tidak harus selalu dinyatakan dengan mukjizat. Tetapi pada waktu Bapak Ibu Saudara bisa menanggung yang namanya penderitaan yang tidak tertanggungkan atau persoalan yang tidak tertanggungkan oleh orang atau persoalan yang berat di mana banyak orang yang mungkin sudah putus asa, depresi dan bunuh diri dan segala macam, atau bahkan mungkin menyangkali imannya dan Bapak Ibu masih bisa tetap berdiri teguh, itu sebenarnya adalah kuasa Tuhan. Boleh buka Kolose pasal 1 ya. Kolose pasal 1. Kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat 11 kita baca sama-sama, ayat 10 saya baca dulu. Saya baca dari ayat 9 aja. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11 kita baca sama-sama. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi pada waktu kita bicara tentang kuasa Tuhan, ayat 11 bilang, kuasa itu memberi kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kalau ada orang yang bikin saudara marah dan saudara layak marah kayak gitu misalnya, karena ego saudara yang dihantam kayak gitu. Saudara ingat akan cinta kasih Kristus. Saudara ingat akan kuasa Tuhan. Saudara mungkin akan punya penguasaan diri. Saudara menanggung itu. Saudara dirugikan sampai misalnya betul-betul habis. Saudara masih tetap punya kekuatan dan berjuang kembali
untuk mengusahakan hidupan yang lebih baik. Semua itu dari mana? Termasuk kita sakit, kita diberi kekuatan, itu adalah satu kekuatan. Saya terus terang ya, sangat-sangat dikuatkan sekali oleh Dr. Sambudi. Orang yang sakit, sudah di usia tua, saya cerita sedikit gak apa-apa ya Pak Sambudi ya. Saat ini kena cancer dan harus di kemoterapi. Tetapi masih begitu setia tiap minggu gak pernah gak datang ke gereja kalau tubuh kuat atau cukup kuat. Hari ini saya lihat Pak Sambudi mungkin agak kurang sehat ya. Masih bisa datang gereja. Tiap Rabu datang ikut doa PA. Setiap Senin ikut kelas Triska. Tiap Jumat 1 dan 3 ikut dengan persekutuan senior yang ada. Saudara, apa yang memberi kekuatan kayak gitu? Kalau bicara tentang fisik, harusnya Pak Sambudi istirahat di rumah. Bukan datang ke gereja, bukan ikut belajar firman dan bahkan mungkin melayani. Tiap Senin dan Rabu ataupun Jumat, seringkali bawa masakan istri, datang untuk sama-sama kita bisa nikmati. Itu semua saya percaya adalah satu kekuatan yang didasarkan dari Tuhan. Dan karena merasakan atau mengalami cinta kasih Kristus itu dan satu kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Saudara, kekuatan itu ada nggak pada kita? Jangan-jangan karena sakit sedikit sudah nggak muncul. Karena ada persoalan sedikit sudah menghilang, nggak tahu berapa bulan menghilang dari gereja dan dari persekutuan. Mukjizat Tuhan itu nggak harus merupakan tanda dari kuasa Tuhan. Tetapi kekuatan kita untuk tetap percaya kepada Dia, berjalan di dalam kebenarannya, mengikut Dia walaupun begitu banyak badai yang terjadi dalam hidup kita. Tidak menjadi putus asa dan kendor. Terus maju kayak gitu, terus bertahan sampai akhir. Itu namanya kuasa dari Tuhan. Stefanus adalah orang seperti ini. Makanya di akhir dikatakan, ada yang mengatakan dia menjadi seorang yang bisa disandingkan dengan Musa. Ya oke lah dia bisa disandingkan dengan Musa seperti itu ya. Dari apa? Ketika orang-orang melihat kepada Stefanus yang akan dirajam mati itu. Atau di hadapan dari mahkamah agama itu. Mukanya sama seperti muka seorang malaikat. Saya percaya semua itu terpancar keluar dari seorang yang memiliki kualitas rohani yang baik. Nah, pada waktu orang melihat kita, dia melihat apa? Kemarin kalau nggak salah, Pak siapa itu pendeta yang dari GRI Kelapa Gading itu siapa? Kok jadi lupa saya? Jethro. Pendeta Jethro ngomong, muka kalau duduk di muka orang belum tentu selalu, Pendeta Jethro bukannya ngomong kayak gitu ya. Enggak selalu menyenangkan kan. Atau tamah. Ada orang-orang yang memang jengkelin sih mukanya kayak gitu. Saudara, ketika orang lihat muka kita, mereka akan nilai gimana? Jengkelin kah? Atau jengkelin sih, tapi jengkelin yang ada kasih karunia Tuhan. Kayak gitu. Yang gimana sih? Itu pasti terpancar. Dan semua itu bisa terpancar kalau kita punya kualitas rohani yang baik. Dan saya sampaikan ini untuk kita sama-sama coba menguji diri kembali ya. Kalau saudara ingin bisa punya kekuatan untuk memenangkan peperangan, saudara ingin punya kekuatan untuk bisa menjadi berkat, saudara ingin punya kekuatan untuk bisa terus menyatakan cinta kasih Kristus dalam hidupmu, saudara punya kekuatan untuk bisa melewati kondisi dan persoalan di dalam hidup ini. Jangan cari solusi di luar. Carilah solusi di dalam yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Itu jauh lebih penting dan utama. Dan dari situ kita punya kehidupan yang terus bisa menjadi terang dan berkat. Mari kita masuk dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk firman, untuk suatu pengertian yang boleh Engkau bukakan bagi kami hari ini.
Kami mohon di dalam kasih-Mu Engkau boleh pimpin di dalam pertumbuhan kualitas rohani internal kami. Seperti apa yang dialami oleh Stefanus dan dimiliki oleh Stefanus. Yang kami boleh terus menjadi seorang yang menyatakan kasih Tuhan dan orang-orang boleh melihat sinar kemuliaan Kristus yang terpancar dari muka kami dan dari hidupan kami. Pimpin anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dan sertai perjalanan iman mereka bersama dengan Kristus. Dan kiranya Roh Kudus boleh terus memimpin mereka untuk menumbuhkan pengetahuan mereka akan Tuhan, pengenalan mereka dan memiliki hikmat di dalam hidup sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan Pak Sambudi yang dalam kondisi yang lemah dan kurang sehat. Kiranya Engkau juga boleh memberi kekuatan bagi dirinya ya Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh terus pelihara imannya dan kasihnya kepada Tuhan, yang boleh menguatkan kami dan menyatakan ia adalah seorang yang diberkati dan seorang anak Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Beri kekuatan bagi istrinya juga di dalam merawat dan anak-anaknya di dalam menghadapi papa mereka yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga menyerahkan semua saudara yang lain mungkin yang ada di dalam kondisi sakit, tapi yang kami tidak ketahui, kiranya Engkau juga boleh sertai dan pelihara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.